Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini teman-teman, di sini saya mau mereview sebuah paket STB OpenWrt yang lengkap ya, yang sudah termasuk dengan modem dan router. Jadi di sini itu pas ya dengan ada yang order paket lengkap ya plus routernya. Jadi sekalian sebelum saya kirim, saya tes dulu ya teman-teman. Ini sudah saya biarkan satu malam, ini tidak ada kendala ya, stabil, tidak ada bengong ya. Ini alatnya apa saja sih bang gitu kalau kita mau buat apa itu namanya STB yang stabil dan nyaman gitu kan ya, istilahnya begitu ya teman-teman. Karena memang sebetulnya kita gunain STB plus modem aja itu sudah bisa ya untuk melakukan namanya tunnel di STB OpenWrt. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan ya atau yang order ini ya itu minta permintaan modem B310 ya. Ini adalah modem B310 seperti ini teman-teman ya. Dan penampakannya seperti ini. Ini melalui port LAN ya teman-teman. Jadi dia hanya bisa lewat kabel LAN, tidak bisa menggunakan kabel USB. Nah, ini tuh pakai adaptor teman-teman ya, adaptor 12 volt ya ke sini tuh ke colokan listrik, dan ini kabelnya itu masuk ke yang namanya adapter ya atau converter dari port USB tulan ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, saya copot ya. Nah, ini kan LAN ya. Ini masuk di converter USB tulan seperti ini teman. Nah, kita colokkan seperti ini. Nah, nanti akan menyala lampunya kalau sudah terkonek. Nah, kenapa sih bang harus pakai adapter atau converter USB tulan gitu kan? Kan di STB sudah ada sih converter, kenapa nggak pakai ini aja gitu kan? Nah, jadi teman-teman ya, trouble masalahnya kalau kita menggunakan STB OpenWrt dan menggunakan modem LAN seperti ini gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai router, itu bisa kabel ini langsung dicolok ke sini bisa, dicolok ke sini bisa. Nah, masalahnya kalau teman-teman mau pakai router, itu teman-teman kalau ini sudah port ini sudah dipakai, maka routernya ini nggak bisa dicolok ya, nggak ada port lagi gitu, nggak ada port LAN lagi, karena memang STB OpenWrt itu port LAN-nya cuma satu, yang khususnya tipe yang H680p ataupun yang B860H teman-teman. Itu port LAN-nya cuma satu nih, seperti ini. Nah, lainnya ini cuma ada port HDMI ya, port audio, port RCA ya. Kemudian di sini ada port USB ya. Kalau USB malah ada dua teman-teman. Nah, seperti itu. Makanya kalau misalnya teman-teman menggunakan modem B310 seperti ini, itu teman-teman harus yang namanya ada converter USB tulan agar bisa dipasang pakai router gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai router ya bisa langsung dicolok di sini gitu, modemnya bisa langsung dicolok sini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini routernya menggunakan apa itu ZTE F609V3 teman-teman ya. Untuk kualitasnya nggak usah diragukan lagi ya. Nah, itu port LAN-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, dan teman-teman masih banyak yang bertanya seperti ini ya, bang, ZTE F609V3 bisa nggak sih bang gunain pakai fitur VLAN gitu kan? Nah, saya udah pernah coba dulu itu ya teman-teman. Sebetulnya kalau yang di router ini di ZTE F609V3 itu sebetulnya bukan VLAN teman-teman, tapi dia istilahnya kayak menggunakan fitur yang ada di STB itu namanya Make VLAN ya. Jadi kayak apa ya, auto LAN dan auto WAN gitu. Nah, itu sudah saya coba. Itu menurut saya ya teman-teman, entah kalau kalian ya, kalau saya itu nggak stabil teman-teman. Kadang dia suka bengong, nanti connect lagi gitu, seperti itu. Karena memang fungsinya itu bergantian WAN dan LAN gitulah.
Jadi saya lebih baik saya tambah konverter USB to LAN seperti ini karena memang diperuntukkan langsung dari jalurnya ke inputnya sini ya, biar stabil gitu teman-teman. Tapi entah kalau yang modem Orbit katanya bisa juga digunain fitur VLAN ya, tapi saya belum pernah coba. Nah, kemudian di STB-nya ini sudah tertanam SD card ya, SD card 4 GB yang berisi firmware OpenWrt. Bang, kenapa sih nggak diinstal di eMMC gitu kan? Kenapa sih bang gitu nggak pakai eMMC aja biar lebih murah harga STB-nya gitu kan? Jadi nggak perlu modal beli SD card gitu. Nah, memang kalau kita nggak pakai SD card otomatis kita mengurangi biaya buat beli SD card ya teman-teman. Cuman menurut saya ya, itu kalau pakai SD card itu lebih fleksibel teman-teman, lebih fleksibel, lebih mudah. Nanti kalau seumpama teman-teman mau update firmware atau mau ganti firmware, itu teman-teman tinggal dicopot SD card-nya ini ya, nanti kemudian di burning teman-teman ya, di burning pakai card reader seperti ini. Jadi enak, lebih gampang sih menurut saya, lebih fleksibel. Karena memang apa ya, kadang ada aplikasi terbaru atau tool terbaru gitu kan. Nah makanya kadang juga firmware-nya ganti atau update gitu. Nah itu tinggal dicopot SD card-nya, terus dipasang di card reader, terus di burning di komputer atau laptop ya. Itu bisa, atau di burning di HP pun juga bisa pakai card reader dan OTG. Nah seperti itu, makanya sampai sekarang saya masih pakai SD card teman-teman. Jadi yang kedua itu bisa mengatasi trouble. Jadi kalau seumpama firmware yang ada di STB ini crash atau rusak, itu tinggal dicopot SD card-nya atau memorinya, terus di burning, udah sembuh gitu kan. Beda kalau teman-teman misalnya ROM-nya itu tertanam di ROM-nya, firmware-nya tertanam di eMMC atau ROM, itu teman-teman harus ya ibaratnya ngeflash lagi lah gitu kan, ngeflash lagi karena firmware-nya tertanam di eMMC gitu kan. Tuh kalau misalnya sumpama file firmware-nya dari eMMC itu crash seperti itu, makanya saya lebih enak gampang pakai SD card gitu teman-teman. Ya tergantung kebutuhan ya teman-teman gitu kan. Nah penampilan seperti ini ya untuk apa itu pelengkapannya. Ada modem, ada USB to LAN, ada router, dan ada STB OpenWrt tentunya. Dan langsung aja kita simak lanjut ke dalam tampilannya seperti apa. Ini saya tes ini di jam 9 pagi teman-teman ya. Kita lanjut di dalam STB OpenWrt-nya. Oke, next. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita tes teman-teman ya. Kita konekkan langsung ke WiFi yang dari routernya ya. Karena kita pakai router tadi, saya beri nama ASBox. Saya konekkan langsung aja. Oke, sudah connected ya. Sudah ada internet akses ini, tidak ada no internet ya teman-teman. Jadi langsung saja saya speed test ya. Untuk sekarang dapat speed berapa teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan Argon teman-teman ya untuk VPN-nya. Oke, lumayan dapat 20 Mbps-an ya. 30. Oke, dapat 27 Mbps dan uploadnya 20-an ya teman-teman. Oke, lumayan dengan ping 78 ns ya. Jadi langsung aja kita buka browser teman-teman ya. Saya mau masuk ke STB-nya. Jadi untuk STB-nya IP-nya seperti biasa 192.168.1.1. Nah, ini ada perbaikan apa ya, update firmware teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini sekarang. Untuk username-nya root dan passwordnya Indonesia seperti biasa. Kita login. Oke, di sini saya mau mereview ya apa saja yang baru sih ya teman-teman di dalam STB OpenWrt ASBox ya teman-teman. Jadi sekarang saya beri brand aja ya.
ala kadarnya brandnya. Saya beri nama Icebox. Kemudian ini saya menggunakan model STB-nya ya, ada karena saya ada dua varian teman-teman biasanya. Ada yang B860H V1 ya, yang RAM 1GB, dan yang ini yang saya pakai ini adalah yang tipe HG680P RAM 2GB. Dan apa itu bagus yang mana gitu teman-teman? Ya tentunya tergantung apa ya namanya, selera ya teman-teman, atau pakai yang RAM 2GB atau yang pakai RAM 1GB. Menurut saya sih untuk performanya hampir mirip, sama saja menurut saya, nggak terlalu perbedaan yang signifikan lah ya antara yang RAM 1GB sama yang 2GB. Cuman memang di bentuknya beda ya. Kalau yang B860H V1 itu bentuknya kotak tak gitu kan, kotak dia. Kalau yang HG nah ini agak lonjong gitu kan teman-teman ya, seperti itu. Yang RAM 2GB ini kalau pakai SD card ini ya bisa dual boot teman-teman, karena memang kalau kita lepas SD cardnya dia beralih ke Android TV. Cuman Android TV-nya ya versi yang lama ya, belum apa itu, belum Android 10 teman-teman, masih Android jadul seperti itu. Cuman saya sarankan sih diperuntukkan untuk OpenWRT saja ya, karena memang untuk Androidnya udah versi lama gitu, nggak relevan juga lah untuk nonton gitu. Nah langsung saja di sini tampilan overview-nya teman-teman ya. Ini saya pasang WiFi off ya untuk firmware-nya, karena memang untuk firmware itu ada yang WiFi on dan WiFi off dari apa itu, dari kernelnya teman-teman. Jadi makanya karena memang ini sudah dari awal niatnya mau pakai router, maka saya pasang firmware yang ada di STB itu WiFi off. Jadi kalau WiFi off itu ya nggak bisa diaktifin WiFi-nya gitu kan. Beda kalau yang firmware WiFi on itu teman-teman nanti bisa dimatikan WiFi-nya di bagian nanti di sini di menu network ada menu lagi yang namanya wireless. Nah di situ nanti bisa dimatikan WiFi-nya, WiFi internal STB-nya. Cuman tetap ya kalau yang WiFi on itu kernelnya beda gitu kan. Yang ini maksudnya teman-teman, karena memang banyak yang masih bingung ya apa itu kernel gitu kan. Nah menurut saya teman-teman itu untuk kestabilan itu memang berbeda ya. Yang firmware WiFi off atau yang WiFi on itu berbeda untuk kestabilannya. Tapi untuk misalnya teman-teman misalnya belum ada router itu kan, misalnya untuk sementara waktu nih gitu kan, teman-teman bisa ini minta install yang WiFi on dulu gitu kan untuk sementara waktu. Nanti kalau sudah ada router baru diganti ke firmware yang WiFi off agar jauh lebih stabil gitu kan. Juga nanti pengaruh di suhu, di temperatur teman-teman. Nah, karena memang modulnya itu ini di offin, dimatikan gitu kan modul WiFi-nya, makanya untuk kinerja STB-nya juga lebih maksimal seperti itu. Tapi untuk sementara teman-teman misalnya kalau belum ada router pakai yang WiFi on nggak masalah gitu kan. Nah langsung saja kita lanjut teman-teman ya. Di sini itu ada tool apa saja gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat di bagian shortcut ini atau navbar apa sidebar ya. Ini teman-teman bisa masuk terminal lewat shortcut di sini. Nah, jadi tampilan terminalnya seperti ini. Nah, terminal ini cukup penting ya di OpenWRT karena memang untuk kebutuhan dan penggunaan itu terminal termasuk yang utama menurut saya. Mau menginstal aplikasi juga bisa lewat terminal, melakukan perintah-perintah lain juga biasanya di terminal teman-teman. Karena memang OpenWRT ini distronya Linux ya. Nah, oke, langsung saja kita lihat di sini ada tool apa aja. Ini ada OpenClass di sini tentunya ya, yang paling utama teman-teman. Karena di sini saya terbiasa menggunakan OpenClass. Untuk tool tunnel yang lain saya kurang begitu paham ya teman-teman. Entah kalau teman-teman pernah pakai yang tool lain atau Paswal misalnya seperti ini ya, ini Paswal ya teman-teman, atau pakai home proxy, silahkan dicoba sendiri, sudah saya sediakan di sini tentunya. Nah
Kemudian untuk mengganti akun VPN yang ada di OpenClass itu di mana Bang letaknya? Jadi teman-teman itu bisa langsung masuk ke config editor di sini ya. Masuk ke proxy provider, terus di config di sini filenya ya, atau akun VPN-nya teman-teman. Kemudian yang bawah ini untuk example format ya, karena VPN itu biasanya pakai metode atau mode apa gitu kan. Nah, kalau bisa lihat, kita lihat di sini itu ada Trojan ya. Trojan itu ada banyak sih jenisnya. Ada Salto, ada SNI. Maksudnya Salto itu letak bugnya ya, seperti ini. Untuk jenisnya Trojan itu ada gRPC, ada WS. Nah, kalau yang ini WS ya teman-teman, yang dua ini ada gRPC, terus ada VMesh ya. VMesh itu beda, bukan Trojan. Ada VMesh WS dan VMesh gRPC, seperti itu. Dan masih banyak metode akun atau jenis-jenis akun VPN lainnya, seperti itu. Tapi saya biasa menggunakan Trojan WS ya, yang Salto itu tadi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu OpenClass-nya teman-teman. Di sini ya, masuk ke sini. Kemudian teman-teman bisa lihat atau pantau VPN itu di mana. Teman-teman bisa masuk ke YACD control panel, di sini diklik, masuk ke proxies. Nah, ini adalah VPN ya, atau akun Trojan yang sudah saya masukkan di dalam OpenClass-nya. Nah, ini saya isikan satu akun ya. Jadi teman-teman itu bisa memasukkan akun VPN Trojan itu lebih dari satu di dalam OpenClass. Gunanya buat apa Bang kalau kita memasukkan akun lebih dari satu? Itu gunanya untuk backup. Jadi seumpama akun Argon ini mati ya, karena tidak selamanya ya teman-teman, perlu kalian tahu juga bahwa akun VPN premium ya, itu tidak selamanya kita beli di misal masa aktif 30 hari ya, itu tidak selamanya 30 hari itu tidak ada gangguan. Itu nggak menjamin pasti ya, nggak pasti sih, tergantung dari servernya juga ya, stabil apa enggak ya. Ada kalanya itu ada gangguan ya, gangguan atau mungkin lagi maintenance, itu dia bisa disconnect. Makanya kalau teman-teman itu punya akun lebih dari satu, itu bisa buat backup. Sumpama akun satu mati, itu ada backup yang lain. Tapi kalau teman-teman pakai satu akun saja sih nggak masalah, karena memang mungkin gangguan cuma beberapa menit doang, nanti bisa jalan lagi gitu kan. Tapi kalau memang kita beli VPN akun Trojan yang sudah terpercaya dengan seller ya, misal seller yang terpercaya maksudnya, itu ada juga yang akun memang benar-benar stabil teman-teman. Jadi jarang gangguan gitu kan, jarang gangguan, stabil banget gitu ada. Jadi tergantung dari penyedia atau penjual VPN Trojan Premium itu sendiri, karena mereka kan servernya beda-beda ya. Ada yang server itu atau ISP itu yang mana sih Bang gitu kan, yang ini seperti ini, banyak jenisnya. Ada Argon, ada Megadata, dan Nusanet, ada Digital Ocean gitu kan. Nah, terus akun itu ada banyak negara juga teman-teman ya, ada Indonesia, ada Singapura, dan USA, dan banyak lagi lah pokoknya. Itu teman-teman bisa gunain dari negara mana, tapi biasa saya pakai yang Indonesia saja ya, seperti itu. Ataupun paling kalau pakai negara luar itu Singapura biasanya VPN-nya, kalau nggak Indonesia Singapura, itu aja sih. Nah, kemudian terus ada apa lagi ya, tentunya ada file manager ya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau mengedit file yang ada di dalam OpenWrt ini, tentunya ya di dalam root fs ini ya, itu teman bisa menggunakan file manager. Terus tentunya ada net monitor teman-teman ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa memantau berapa traffic yang masuk dan keluar. Nah, kalau modem P310 itu, kalau lihat kita klik di sini interface ya. Nah, ini modemnya, modem P310 ini itu kedeteknya di ETH1 ya teman-teman. Ini IP dari modemnya seperti ini, dan ini dari LAN-nya yang keluar outputnya. Ini output, yang hijau-hijau ini output. Nah, yang merah-merah ini input gitu teman-teman.
input dari sumbernya. Kalau yang merah itu sumber modemnya. Nah, ini itu masuknya di ETA 1 di sini. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini modemnya yang B310, trafficnya bisa dibaca di sini di net monitor, dan ini keluarnya, outputnya. Ini yang hijau-hijau tadi, yang LAN tadi. Ini masuknya di sini atau ke router ini. Yang klien ini ke router, teman-teman ya. Yang klien ini ke router, yang ini ke modem. Yang ini LAN. Terus di sini bisa memantau dari load CPU-nya, RAM-nya, gitu kan. Teman-teman bisa lihat di net monitor. Coba kita speed test ya teman-teman, nanti trafficnya dia akan berjalan. Nah, kita speed test, kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di situ. Nah, itu kan naik ya speednya ya. Tuh 22 dari modem, keluarnya berapa itu kelihatan di net monitor. Jadi ini bisa untuk memantau traffic ya teman-teman. Nah, nanti bisa untuk uploadnya juga bisa dipantau di sini. Nah, jadi seperti itu ya fungsi net monitor. Nah, kemudian yang ini tadi ya interface teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nanti bisa menggunakan modem yang lain, tidak harus menggunakan modem B310 yang seperti ini. Ini teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa modem yang saya rekomendasikan teman-teman ya. Yang tadi saya pakai ini ya, itu modem B310 yang ini teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada modem B311, bentuknya sama dengan B310, cuman bedanya dia di belakangnya itu port konektor antenanya cuman ada satu kalau yang B311. Kalau B310 ada dua konektor antenanya. Cuman kelebihannya B311 itu frekuensi atau bandnya lebih lengkap dibanding B310 teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang B315, ini kakaknya lagi ya, di atasnya lagi. Ini frekuensinya lengkap ya, yang B315, kemudian port antenanya ada dua. Nah, ini kelebihan dari B315. Kemudian yang modem sekarang itu banyak ya, yang di pasaran itu modem Orbit ya teman-teman. Ini modem Orbit Star 2 itu bisa digunakan untuk STB OpenWrt karena sudah unlock bawaan pabrik ya. Terus ada Orbit lain seperti Orbit Pro, di sini nggak ada ya. Itu juga saya rekomendasikan, cuman dia bukan produk Huawei, dia produk HKM teman-teman. Kalau yang Orbit Star 2 ini produk Huawei juga, sama yang B310, B311, B315 ini semuanya produk Huawei. Dan termasuk dari Orbit Mac, ini juga produk Huawei. Orbit Mac ini juga bisa dikonekin nanti ke STB OpenWrt teman-teman. Nah, modem Orbit Mac ini udah gahar ya speknya ya, karena harganya juga lumayan. Ini bisa dikatakan modem sultan ya teman-teman, karena memang dia sudah support 3Ca teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ya. Terus di situ ada modem Huawei E3372 Healing teman-teman ya. Ini modem stick ya teman-teman. Ini juga sering banyak juga yang pakai. Terus ada modem stick juga E8372 Healing. Cuman frekuensinya lengkap yang ini ya, yang 3372 teman-teman. Kemudian di sini ada modem MIFI ya. Ada E5577, ada E5573, terus ada modem E5372 dan ada modem MF90 ya. Tidak ada saya cantumkan di sini. Itu saya rekomendasikan juga, teman-teman. Terus modem HP tentunya sekarang itu banyak yang pakai modem HP ya, yang serba auto itu. Nah, langsung saja kita lihat di sini ya, untuk toolnya ada OpenClass tentunya, ada Telescale teman-teman, ini untuk meremote jarak jauh ya. Terus ada Zero Tier. Kemudian di menu modem itu ada Android modem ya, kalau kalian menggunakan modem HP juga bisa di sini. Terus ada tool lainnya ya, pendukung lainnya untuk modem sejenis modem rakitan teman-teman ya. Terus ada tool rakitan manager teman-teman ya. Ini di sini saya juga sudah jalankan. Rakitan manager ini fungsinya untuk auto reconnect ya. Misal seumpama
ketika bengong itu bisa auto reconnect langsung ya, tanpa perlu reboot STB nya teman-teman. Jadi dia perintahnya langsung menuju ke modemnya. Nah di sini menggunakan modem P310, maka di sini saya pilih script dari Huawei atau Orbit teman-teman. Nah di sini sudah running ya, dia yang melakukan ping teman-teman. Nanti kalau bengong biasanya ping ini gagal di sini. Nah, nanti bisa langsung auto reconnect gitu kan. Kemudian di sini ada tema baru teman-teman. Jadi sudah saya pasang. Teman-teman bisa klik yang ini, pilih Alpha ya. Jadi sudah bisa menggunakan tema Alpha OS ya dari Bang Dery. Jadi langsung saja kita save and apply teman-teman. Kita lihat penampilannya seperti apa menggunakan tema Alpha. Nah, jadi kita logout saja. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman seperti ini ya. Tampilan dari tema Alpha OS ya, teman-teman. Dan di sini kita masuk atau login teman-teman ya. Terus ini tampilan overview-nya ketika menggunakan tema Alpha OS seperti ini. Dan di sini saya menggunakan ini apa itu modem P310, dia masuknya di protokol ini TH1. Di sini ada port statusnya juga udah ada teman-teman. Nah, ini downloadnya 2,1 GB ya. Udah saya coba satu malaman ini dan uploadnya 1 GB. Ini trafficnya teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ya tampilannya. Ada file manager juga support drag di sini. Pilih drag, save. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai yang drag juga bisa, atau pakai yang like juga bisa di sini. Oke, terus ada Amlogic Service tentunya buat install ke dalam eMMC ya. Jika seumpama mau pindah firmware-nya ya, yang dari SD card pengen ditanam ke eMMC, juga bisa melakukan installnya di aplikasi atau tool Amlogic Service ini. Tentunya ada menu reboot untuk reboot device dan power off untuk mematikan device ya. Dan ini WiFi off ya. Kemarin saya juga sudah review yang WiFi on ya. Teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya. Oke, mungkin sampai di sini ya video kali ini. Ya, semoga video ini buat inspirasi aja sih sebetulnya. Alat apa saja sih yang biasa saya pakai gitu kan ya, seperti ini teman-teman. Kebetulan ini ada orderan paket lengkap, makanya saya sekalian uji tes, sekalian review sekalian teman-teman. Oke, saya akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.